tadi? Oke. Enggak, kita ngobrol di dalam aja ya, Mas. Iya, oke. Ya, silakan masuk, Mas. Dari situ Fania mengajak kita untuk masuk ke dalam. Fania tadi itu siapa? Kamu berantem sama siapa? Itu adik aku, Kak. Dia emang kayak gitu. Jadi ternyata itu adalah adiknya. Adik kamu? Adik aku. Kurang ajar banget sama kakaknya begitu. Aku juga nggak ngerti, Kak. Dia baru-baru ini kurang ajar sama aku. Sampai lempar dompet kamu kayak Iya, jadi selama ini aku udah ngasih uang ke dia dari orang tua ditransferin. Aku udah kasih hak dia, tapi dia tiba-tiba tadi maksa untuk minta uang aku lagi. Sering apa jarang? Baru akhir ini, Kak. Tapi kurang ajar sih menurut saya. Seorang adik bersikap sekasar itu sama kakaknya. Dan saya masih penasaran kenapa tadi adiknya mengambil paksa uang dari dompet kakaknya. Oke, sekarang kita bahas. Kita masalahnya bukan adik kamu kan ya? Ya, kita mau tanya nih soal kamu kan ngelapor ke kita soal pacar kamu. Nah, kamu coba ceritain sebetulnya tuh ada apa sih sama pacar kamu? Iya, jadi gini loh Mas, Mbak. Iya. Aku itu seminggu lagi mau merit. Cuman aku udah pacaran itu udah lama, udah hampir 2 tahun. Udah tunangan juga. Nah, selama 3 bulan ini aku tuh udah agak renggang hubungan aku sama dia. Tapi baru bener-bener lost contact ini di 2 minggu akhir ini. Dia Lost contact, gak ada kabar nih 2 contact minggu sama ini. sekali gak ada kabar. Nikahnya kapan? Nikahnya minggu depan, seminggu lagi. Nikah minggu depan, 2 minggu gak ada kabar sih. Tapi kamu telepon nggak bisa? Aku telepon nggak bisa, aku samperin ke kos dia nggak bisa. Terus aku tanya ke temen-temennya dia nggak ada kabar. Fania cerita, kalau 3 bulan terakhir ini memang calon suaminya ini udah mulai menghindar. Udah mulai menjauh. Namun parahnya 2 minggu terakhir ini hilang gak ada kabar. Padahal pernikahan tinggal minggu depan. Biaya pernikahan semua aku yang tanggung. Sekarang masalahnya dia juga nganggur, Mas. Lu mau nikahin cowok pengangguran gitu? Ya aku udah cinta gimana? Wah, mau makan batu lo. Oke, ya udah gini aja. Intinya adalah pacar lo lost contact. Iya. Lo gak punya kecurigaan apa-apa? Selama ini sih aku belum nemuin apa-apa. Cuman makanya ini aku minta bantuan Mas Uya sama mbaknya untuk datang ke sini. Oke, dia tinggal di mana? Dia ngekos. Ngekos. Udah pernah datang ke kos-kosannya belum? Sering. Tahu kan berarti alamatnya ya? Tahu. Ada. Nggak pernah ada. Dibilangnya apa katanya? Kata tetangga juga untuk tunangan kamu nggak pernah ada di kosan. Nggak pernah di kosan. Nggak pernah ada di kosan. Ya udah, yuk. Sekarang kamu pakai sepatu segala macam, Kamu kita coba siap-siap, cari tahu. kita langsung ke sana aja. Ya, dia tunggu sini ya. Kalau menurut gue sih ya, kita sih nggak usah nyari tahu ya. Gue rasa sih emang cowoknya udah nggak niat kawin sama dia. Tapi kita belum tahu juga Mas Uya. Tapi menurut aku sih dia miris banget ya. Udah adiknya kayak gitu, pacarnya juga ninggalin dia, nggak ada. Nanti kalau cari suami harus yang baik gitu, kayak aku gitu. Ya, mesti pada protes. Namanya orang usaha, siapa tuh nyangkut ya kan? Ayo Mas, Mbak, aku udah siap. Oke. Sekarang kamu tahu kosannya ini alamatnya tahu kan? Tahu kok, aku tahu. Tapi kita ngapain ke sana? Percuma. Loh, kenapa emang? Aku setiap hari ke sana dia nggak pernah ada. Ya bilangnya kan, kata orang kosannya kan. Iya, cuman kalau kita ke sana lagi pagi ini udah malam. Paling kita coba cek dulu, tanya-tanya sama warga sekitar atau kalau kita nggak ke sana nggak nanya, kita nggak ada sama siapa, kok bingung, ya kan? Tapi sebelum kita keluar komplek, Fania meminta kita untuk berhenti dulu di sebuah rumah yang jaraknya ada sekitar 2 blok dari rumahnya Fania. Masih satu kompleks sih. Assalamualaikum, Mia. Mi, gue mau nitipin kunci dong. Soalnya kan gue sama adek gue pergi. Nah, ya sumpah sorry gue nggak tahu kalau nggak enak badan. Ya nanti kalau antara gue atau adek gue duluan yang pulang kan kunci ada di lo ya. Yaudah, thank you ya. Cepet sembuh lo. Itu tadi siapa tadi? Mia itu aku. Oh rumahnya satu komplek ya, satu komplek sama kamu. Oh kamu tadi ngapain sih nitip kunci ini? Iya jadi kalau aku itu emang kebiasaan gitu Mas. Kalau misalkan aku pergi atau ada aku yang pergi, aku titip kunci ke dia karena gitu. nanti duluan pulang kan. Ya udah, ya oke. Yuk ya kita ke kosannya cowoknya ya. Langsung ya kita. Yuk. Sesampainya di situ, pas kita turun, sesampainya di depan kamar kosnya Fajar, kita melihat bentar, lo siapa? Gue lagi nyariin si Fajar. Gue calon istrinya Fajar. Lo kenal dia nggak? Enggak. Lu calon istrinya Fajar? Iya. Bilang si Fajar suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Kalau nggak sekarang juga, pokoknya surat-surat jaminan-jaminannya bakal jadi milik gue. siapa? Ini Fajar terlibat hutang apa? Hutang piutang apa? Ada orang marah-marah nyari Fajar.
Dan tentunya Fania juga kaget. Berarti lu calon Cynthia Fajar ya? Iya. Berarti lu Cynthia ya? Hah? Cynthia siapa? Oh bukan, berarti sorry. Nah, yang nagih utang ini sempat salah nyebut. Dia sempat nganggep bahwa calon istrinya Fajar itu adalah Cynthia. Jadi dia pikir Fania ini adalah Cynthia. Dia sempat salah nyebut, tapi ternyata dia kayak oke, sorry kalau salah gitu. Dan di situ Fania juga kaget, siapa Cynthia? Pokoknya kalau lu ketemu si Fajar, suruh lunasin utang-utang gua sekarang. Cowok itu pergi, Fania menggedor kamar kosnya Fajar. 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 Fajar, keluar kamu Fajar. Tapi tidak ada jawaban. Udah gini. Gua rasa dia ada di dalam. Cuma sini. Dia nggak mau keluar. Gak tau Fajar menghindari yang tadi yang nagih utang, apa juga ngindarin lu, apa ngindarin dua-duanya. Berarti calon suami lu ini bermasalah. Cuman seenggaknya ini Ya ada udah. mobilnya, Mas. Kita bikin aja seolah-olah kita pergi dulu dari sini. Kita bikin seolah kita ngomong, gua ngomong agak keras biar dia dengar. Ya, nanti kita tunggu di mobil aja dia keluar apa enggak. Siapa tahu dia pikir kita pergi dia keluar. Ya udah gitu aja deh. Ya udah deh, orangnya kayaknya nggak ada. Kita pulang ke rumah aja yuk. Yaudah yuk, kita pulang deh. Lalu saya berpikir untuk gimana kita tunggu aja di depan. Saya yakin Fajar itu udah di dalam karena saya pegang kap mobilnya itu masih panas kayak baru nyampe. Artinya kan Fajar ada di dalam. Aku yakin dia pasti ada di dalam, Mas. Aku yakin. Tuh. Nah benar saja. Gak lama kita ngintip dari depan, tiba-tiba pintu kos terbuka dan Fajar keluar dari situ. Tapi kayak buru-buru gitu loh, Nah Mas. aja udah langsung Fania melabrak Fajar. Fajar! Apa-apaan kamu? Kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Aku tanya ke kamu apa? Iya. Sekarang kenapa lo bisa ngilang ya selama 2 minggu ini nggak bisa dikontak sama sekali? Padahal lu minggu depan nikah.